Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini ibu akan menjelaskan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan di sekitar. Pembelajaran 2. Disimak ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum masuk pada pembahasan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menemukan pesan moral pada dongeng yang tepat. 2. Siswa dapat memahami pentingnya berterima kasih kepada sesama manusia. Yang ketiga, siswa dapat melakukan gerakan meliukkan badan dengan tepat. Riko, Ella, dan Raka sedang bermain di rumah Rara. Rara menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Riko, Ella, dan Raka berebut untuk membaca dongeng tersebut. Rara mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman yang lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah, anak-anak, apa pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon? Pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah setiap makhluk atau manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, pohon merupakan salah satu makhluk hidup yang harus kita sayangi. Perlu anak ibu ketahui, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, sekarang bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan hewan? Sikap manusia terhadap tumbuhan dan hewan yang pertama, menjaga kelestarian hewan dengan cara tidak memburu hewan yang sudah langka. Yang kedua, menjaga hutan yang ada dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Anak-anak, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Perlu anak ibu ketahui,
Berterima kasih merupakan salah satu contoh bersyukur. Selain berterima kasih pada manusia, anak ibu juga dapat berterima kasih pada hewan dan tumbuhan. Berikut adalah contoh berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaan secara teratur. Yang kedua, membersihkan kandang hewan peliharaan secara teratur. Yang ketiga, menyiram tanaman secara teratur dan memberi pupuk secukupnya. Keempat, tidak menginjak-injak tanaman atau rumput sembarangan. Mengucapkan terima kasih tidaklah sulit anak-anak, tidaklah mahal, dan tidaklah merugikan. Bahkan kita mendapatkan pahala. Jangan sungkan untuk berterima kasih, jangan segan, jangan apa untuk berterima kasih kepada siapapun yang telah menolongmu. Jangan malu untuk berterima kasih kepada siapapun yang telah mendukungmu. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat, anak-anak. Tubuh kita sehat dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau udara segar. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah atau di rumah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan meliukkan badan berguna untuk melenturkan tubuh supaya otot tidak kaku dan supaya darah beredar dengan lancar. Nah, sekarang coba anak ibu lakukan kombinasi meliukkan badan seperti di bawah ini ya. Yang pertama, silakan anak ibu berdiri tegak dengan kedua kaki dirapatkan atau diregangkan dan kedua tangan mengikuti pergerakan tubuh nantinya. Yang kedua, kemudian anak ibu bisa meletakkan satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Atau anak ibu juga bisa kaki kiri dan kaki kanan sejajar seperti berdiri pada umumnya. Untuk kedua tangannya diangkat ke atas ya anak-anak. Dan yang terakhir, setelah itu anak ibu mulailah bergerak meliukkan seluruh tubuhmu seperti pada gerakan senam atau tarian. Kemudian putarlah pinggul anak-anak arah jarum jam sambil berhitung. Setelah selesai putar, kembali pinggulmu berlawan arah jarum jam seperti contoh gambar di samping anak-anak. Anak-anak semuanya, itulah penjelasan singkat materi dari Ibu untuk hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.